Indonesia, mereka tidak diberikan tabungan tapi diberikan uang. Setiap bulan mereka diberikan uang oleh One Internasional Asia sampai 36 bulan berturut-turut. Nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua tentang bisnisnya. Keren nggak? Keren ya? Apalagi di sisi terakhir Bapak Ibu, seorang master yang penghasilan per mingguannya adalah ratusan juta. Pasti tidak ada yang percaya, tapi inilah kenyataan. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita bangkit dan berdiri. Bapak Ibu, saya akan memanggilkan pemateri pertama kita, Bapak Ustaz Fatahudin. Musiknya datang selesai. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Masya Allah. Dahsyat. Hem kullanan kazandıran One more touch your life. Yukarı az daha ileriye büyüyoruz günden güne. El ele hep birlikte One more touch your life. Bir fırtına gibiyiz. Geçeriz biz deniz seri. Ayrılmalı birbirimiz. Çünkü biz deliyiz. Baik sekali, terima kasih atas seluruh apresiasinya secara bahasa tubuh, bahwa kita semua pada siang hari ini berada dalam suasana bahagia, suasana semangat. Semangat! Semangat! Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya pun tadi ingin mohon maaf, tapi saya punya tanggung jawab. Saya tadi di Parangmui. Masya Allah. Ya kurang lebih saya merasa jangan-jangan saya udah terlambat. Masya Allah. Tapi karena saya merasa ada tanggung jawab yang harus diemban pada hari ini, dan walaupun berapa saya juga akan tetap memberikan materi. Masya Allah. Dan saya harus datang untuk memenuhi amanah itu. Tepuk tangan buat diri kita semua. Bapak Ibu sekalian berbahagia, tentu ini kesempatan sebetulnya dipergunakan oleh orang-orang yang tidak mau sukses untuk tidur di rumah, karena tadi hujan enak ya, dibalut dengan selimut, istirahat dengan tidur nyenyak dan pulas ya, bersama dengan mimpi-mimpinya. Pisang goreng. Ya. Tapi sesungguhnya saya ingin mengatakan bahwa semua orang punya potensi untuk sukses. Masya Allah. Semua orang punya potensi untuk maju. Semua orang punya potensi untuk memiliki. Siapa? Laki-laki punya potensi untuk maju, sukses. Perempuan punya potensi untuk sukses. Siapa saja orang cantik punya potensi untuk sukses. Orang gagah punya potensi untuk sukses. Wajah baik punya potensi untuk sukses. Wajah jelek juga, kalau memang mau dikatakan seperti itu, bisa berpotensi untuk sukses. Yang tidak berpotensi untuk sukses hanya orang Malas. yang malas saja. Tepuk tangan pada diri kita. Hari ini saya merasa berbahagia karena ini menggambarkan bahwa di dalam inner kita ada satu magnet yang amat kuat, yaitu magnet pendorong untuk kesuksesan. Bahwa salah satu magnet yang kita pandang sebagai magnet adalah magnet silaturahmi. Setuju? Setuju? Hari ini kita silaturahmi atau tidak? Silaturahmi. Hari ini bagian dari silaturahmi untuk saling mengokohkan bahwa One More tetap harus ada dalam hati kita, tetap harus ada dalam pikiran kita, dan tetap harus kita sukseskan bersama-sama. Tepuk tangan pada diri kita. Hari ini saya dapat diberikan amanah untuk memberikan satu materi, yaitu product knowledge, yaitu produk yang berkaitan dengan apa yang kita bisniskan. Product knowledge ini berbicara tentang bagaimana sesungguhnya orang bisa sehat tanpa disakiti. Sehat tanpa disakiti. Kalau ada penyakit, bagaimana diobati tanpa menyakiti. Mengobati tanpa menyakiti artinya simpel, sederhana, dengan teknologi yang kita kenal dengan Transdermal. Bapak Ibu sekalian berbahagia, judul seminar pulih cepat, bangkit lebih kuat. Kenapa? Sebab kalau kita mencoba mengkaji soal bagaimana teknologi pengobatan, maka insya Allah sebentar kita akan mendapatkan
beberapa hal yang amat penting, dan insya Allah kita akan coba melihat bagaimana sih sesungguhnya pandangan tentang sebuah kesehatan. Sehat dan sakit dimulai dari sel. Yang dimaksud sel itu apa? Yang dimaksud sel itu adalah unsur yang ada dalam diri kita. Yang paling dominan adalah unsur darah. Kalau darah kita sehat, insya Allah kita akan bisa bergerak dengan baik. Tapi kalau darah kita tidak sehat, kita mungkin stagnasi. Bisa saja kita linglung, bisa saja kita mungkin duduk, mungkin saja kita tidak bisa jalan. Tapi dengan sehatnya darah pada tubuh kita, insya Allah akan terjadi sebuah revolusi. Mari kita coba tatap apa yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah, ini ada sakit, ada fungsi menurun, ada rusak. Sesungguhnya sakit, fungsi menurun dan rusak itu sebetulnya tergantung bagaimana caranya kita mengelola. Kalau kita mau agar tubuh kita tetap tidak sakit, dengan kata lain tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, maka bagaimana caranya supaya toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita itu keluar? Bagaimana caranya supaya hal-hal yang bisa mengganggu tubuh kita bisa keluar? Ada beberapa tinjauan tentang hal ini. Mari kita coba perhatikan. Nah, kehidupan ada di dalam sel Anda. Maksudnya begini. Apabila kita perhatikan tubuh kita dengan sel-sel yang ada, lalu kemudian ketika ada sesuatu yang mungkin bengkak atau mungkin sesuatu yang membuat stagnan darah, itu sebenarnya ada problem. Kenapa? Ya mungkin disitulah kata Rasulullah, asy-syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu berjalan pada perjalanan darah manusia. Jadi kalau kita misalnya dalam posisi darah mengendap, itu ada indikator bahwa setan ikut terlibat di situ. Maka bagaimana caranya kita melahirkan optimisme agar setan ini tidak tidak berada di dalam. Salah satu caranya adalah kita membuat diri kita agresif. Kita membuat diri kita menjadi optimis dan melakukan pergerakan. Karena kalau tidak ada pergerakan akan terjadi sebuah masalah, yaitu terjadi pengendapan sel yang disebut dengan sel darah dalam tubuh kita. Nah, darah yang cukup oksigen itulah yang dipompa oleh otot jantung dan membawa zat gizi ke seluruh tubuh. Bapak Ibu, sebelum kita cerita ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungi sedikit. Apa kata dokter ini? Apa kata beliau? Baik, di sini prevalence penyakit tidak menular penyebab kematian di Indonesia yaitu faktor otot jantung. Nah, otot ini dianggap jantung kedua. Apa kata dokter ini? Prof. Dr. Evelyn S. MSc PhD. Beliau mengatakan seperti apa? Oh. Nah, darah yang cukup oksigen itulah yang dipompa oleh otot jantung dan membawa zat gizi ke seluruh tubuh yang terdiri dari sel-sel, sehingga sel-sel tubuh kita menjadi vital dan kita bisa merasakan kesehatan. Baik. Nah, sekali lagi saya katakan, antioksidan yang kita makan dari luar ini penting, apalagi kalau sudah usia-usia yang tua lanjut. Kenapa? Sekali lagi, karena radikal bebas itu yang masuk baik dalam bentuk makanan maupun dari zat-zat kimia yang kita makan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, tentu ada beberapa faktor eksternal yang menjadikan tubuh kita terganggu. Salah satu diantaranya yaitu mari kita kaji bahan-bahan yang tidak baik dimasukkan ke dalam tubuh, khususnya jika digunakan secara terus-menerus. Yang pertama adalah penyedap. Kecenderungan kita mengkonsumsi penyedap rasa yang mungkin yang berlebihan atau mungkin saja kebiasaan kita menggunakan penyedap ini adalah merupakan salah satu penyebab bisa timbulnya gangguan pada tubuh kita. Yang kedua, adanya pengawet. Yang ketiga, perisa, pewarna, gula pasir, produk olahan, makanan cepat saji, makanan instan, obat-obatan kimia. Kalau kita mengetahui bahwa ini adalah semua penyebab terjadinya
penyakit dan gangguan terhadap tubuh kita, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus mencari alternatif dan solusinya. Solusinya apa? Mari kita lihat seterusnya, bahwa di dalam kehidupan kita mengenal beberapa gaya hidup yang mungkin merusak, dan ada beberapa faktor, yaitu untuk menjaga kesehatan diri. Ada beragam penyebab penyakit seperti adanya polusi udara. Kadang-kadang hari ini kita kadang-kadang di waktu panas, kadang-kadang di waktu dingin, kadang-kadang di suasana yang tidak kondusif. Nah, ini adalah merupakan gangguan polusi. Yang kedua, penyakit menular. Yang ketiga adalah malnutrisi, yaitu nutrisi kita yang tidak benar. Makanan instan yang merupakan kadang-kadang orang kalau tidak mau lagi masak, ya tinggal beli seduk Indomie atau apa. Kemudian tekanan hidup. Nah, ini tekanan hidup Bapak Ibu sekalian berbahagia. Salah satu cara untuk menghilangkan yaitu penyakit, maka kita selalu berusaha menenangkan hati. Dan untuk menenangkan hati tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada yang ada di atas melalui ibadah, melalui zikir. Ini juga tidak bisa kita lupakan, karena sesungguhnya kita hidup bukan cuma born to respect about. Kita bukan hanya diciptakan untuk mencari uang doang atau saja, tetapi bagaimana caranya kita bisa menemukan keseimbangan antara apa yang kita impikan dan kemudian mencari ketenangan dalam impian. Lalu kemudian gangguan tidur. Kenapa ada gangguan tidur? Ya mungkin banyak, mungkin karena stres atau mungkin banyak utang atau dan lain sebagainya. Kemudian disrupsi medan magnet, gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ini semua adalah merupakan faktor-faktor yang mungkin dan pasti akan menjadi penyebab. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, umumnya orang mengkonsumsi suplemen untuk menjaga kesehatan. Adakah cara yang lebih baik? Nah, kalau kita berbicara suplemen, maka suplemen ini ada suplemen yang bersifat oral, suplemen yang diminum, dan suplemen diminum ini ya kadang-kadang juga tidak cocok buat tubuh kita. Maka kita untuk menjaga kesehatan ada alternatif selain daripada suplemen yang diminum, juga suplemen-suplemen yang dimakan, ya. Lalu bagaimana caranya? Apakah ada cara yang lebih baik? Mari kita coba lihat apakah ada. Nah, solusi cerdas untuk sehat dan sehat jasmani dan rohani, ya kita lihat sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita berada dalam sebuah konsep yang Masya Allah up to date, terkini. Ini adalah sebuah solusi bagaimana kita memperbaiki hidup ke depan dengan konsep Transderma sebagai solusi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, untuk solusi ini perusahaan One More International yang dinopedang oleh Bapak Mustafa Adil sebagai Global President, dan kemudian Sechen Saikil Adil sebagai Vice President, dan anaknya yaitu Volkan Kalpus. Mereka adalah satu keluarga besar, keluarga yang menakodai perusahaan internasional ini untuk bisa menjembatani kita sebagai menjadikan kita lebih sehat, insya Allah sehat jasmania lewat teknologi yang beliau kembangkan dalam perusahaan beliau. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, mari kita coba mencermati Transderma Nanowave Teknologi. Kita coba dengar. Teknologi kita bisa membuat bahan baku herbal menjadi sekecil mungkin, seperti sehelai rambut ini dibagi 1000, sehingga lebih mudah diserap dalam tubuh dan khasiatnya lebih cepat dirasakan. Sebuah teknologi web, yaitu web teknologi, memberikan kepada kita solusi yang amat sederhana untuk bagaimana menemukan sehat kita tanpa disakiti. Sehat tanpa disakiti, kita tidak perlu disuntik, karena kalau disuntik adalah cara lama. Kalau ini adalah cara yang terkini yang bisa insya Allah memperbaiki kesehatan kita. Baik, cara nutrisi atau cara memasukkan nutrisi atau obat-obatan dalam tubuh ada beberapa cara. Yang pertama, secara umum yang kita kenal, yaitu dengan cara melalui mulut atau oral. Nah, saya
sempat bincang dengan teman yang kebetulan anaknya itu ketika minum susu muntah. Artinya gini, bahwa ada orang yang kebetulan kalau dikasih susu, memang susu mungkin susu berkualitas, tetapi masalahnya organ tubuhnya tidak sesuai atau tidak mampu merespon susu yang diberikan. Sehingga dengan demikian perlu kita pikirkan cara yang lain. Yang kedua, cara umum kedua adalah melalui suntikan oleh ahli medis. Bahwa tidak semua orang mau disuntik. Sekali disuntik mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau setiap ada penyakit baru disuntik, itu akan melahirkan masalah. Dan masalahnya kalau disuntik jangan sampai juga salah suntik. Ini adalah sebuah cara yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ini hanya dilakukan oleh ahlinya, yaitu ahli medis atau dokter. Cara yang ketiga adalah transdermal patch, yaitu melalui penyerapan. Inilah teknologi yang sekarang merupakan solusi yang sangat menarik untuk kita bisa pastikan kita telah mengenalnya dan kita telah menjadikan sebagai produk konsumtif bagi kita dan keluarga. Baik, ini adalah sebuah kajian bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu mulai dari sini masuk ke dalam lambung kita dan itu akan memompak dalam jantung atau liver lalu kemudian di sini akan didistribusi kepada bagian-bagian tertentu. Maka ini terlalu panjang prosesnya. Kadang-kadang kita minum tablet, pada saat kita minum tablet di dalam dia mau menumpuk tabletnya, tidak bisa cepat untuk dikirim ke sentral yaitu jantung, sehingga dengan demikian proses untuk sehat agak lambat. Dan teknologi yang mari ini agak panjang ini, silakan kita coba lihat, baca apa yang ada. Biopalliability is always expressive. Person kita lewati aja ya, karena baik. Nah, metode transdermal Bapak Ibu hanya ditempelkan di kulit. Lalu kemudian dari kulit ini akan mempenetrasi langsung ke inti sel. Kalau kita lihat ini, dia akan masuk dan dia akan langsung masuk ke bagian-bagian yang bermasalah. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, One More International sebagai perusahaan telah menghadirkan solusi bagaimana supaya kita semua bisa sehat tanpa mengkonsumsi atau tanpa meminum atau tanpa disuntik. Nah, apa-apa saja mari kita perhatikan. Yang kita lihat di sini ada yang pertama dekamin, yang kedua ada namanya vitamin B12, yang ketiga adanya melatonin, yang keempat ada namanya PNG, painless night glue, yang kelima adanya omepia, yang keenam adalah simsail, yang ketujuh adalah Sorni collagen patch, kedelapan adalah Sorni masker, dan kesembilan adalah gentleman night, kesepuluh adalah ladies night. Ini adalah produk-produk yang dalam bingkai usaha One More menjadi produk yang distributif ke seluruh internasional, ke seluruh dunia, dan sekarang sudah berkembang di 23 negara ya, kalau nggak salah 23 negara. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai di kita dan kita sudah pahami tentang apa-apa yang sudah kita kenal selama ini. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, mari kita cermati satu persatu tentang PNG, painless night glue. Painless night glue ini kita coba cermati apa saja kandungannya. Yang pertama ada namanya ginseng merah Korea, yang kedua adalah glucosamine, yang ketiga adalah saponin, yang ketiga adalah ion perak, yang keempat germanium. Nah, bila dilihat dari mikroskop, apa hasilnya? Mari kita perhatikan ini. Ginseng merah Korea. Nah, ginseng merah Korea ini kalau kita perhatikan di lembaran itu yang tipis, ternyata di dalamnya itu ada beberapa unsur. Salah satu diantaranya ini butiran-butiran yang sangat halus, yang hanya bisa dilihat, diperhatikan oleh mikroskop. Dan Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini pertanda bahwa produk ini tidak sembarangan. Produk ini melalui teknologi yang sangat luar biasa, dan teknologi di Indonesia belum ada, teknologinya ada di Turki. Baik, berikut PNG ini selain ginseng merah Korea, glucosamine, saponin,
ion perak. Ginseng merah Korea ini adalah ginseng terbaik di dunia. Dulu kalau cerita Yunani dulu, di zaman Yunani, katanya orang-orang dulu punya selir-selir, dan karena mereka adalah orang-orang punya selir, mereka untuk mempertahankan kekuatan vitalitas mereka atau fisik mereka, tidak ada jalan lain, mereka disuruh minum ginseng. Dan ginseng yang representatif adalah ginseng merah Korea. Nah, ginseng merah Korea ini sebenarnya tidak bisa dibawa mentahnya keluar dari Korea. Nah, pertanyaannya, ada kemarin yang tanya saya, kenapa made in Korea? Ya memang made in Korea karena sebetulnya memang dibuat di sana bahannya, dan itu bahannya tidak boleh dibawa mentah. Dan kalau ada kedapatan dibawa mentah di bandara, itu katanya diproses. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita mendapatkan yang terbaik dengan PNG yang sudah dikemas dalam teknologi patch. Glucosamine ini kalau nggak salah tiradan. Saponin kalau nggak salah antibiotik. Ion perak, ada yang tahu ion perak? Ion perak? Ini unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kita coba. Ginseng ini bekerjanya memang di pembuluh darah. Pertama, dia juga bisa menormalkan tekanan darah. Jadi begitu pentingnya kita mengkonsumsi ginseng. Alhamdulillah ginseng kita sangat-sangat halus dan bisa memperbaiki atau meregenerasi sel-sel kita yang bermasalah. Karena ginseng terbukti betul-betul meningkatkan, memperbaiki sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Setio selama ini bahwa ginseng ini bisa berpengaruh untuk memperbaiki sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Apa yang beliau katakan sejak beberapa bulan yang lalu hingga sekarang kita menjadikan ilmu beliau sebagai referensi bahwa ginseng memang diperlukan oleh tubuh kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa sesungguhnya fungsi daripada ini semua? Yang pertama, untuk ginseng painless neck glue itu yang pertama meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh. Saya pernah kemarin di sini jatuh dan kebetulan ujung daripada meja memukul saya punya betis dan ternyata memar. Dan pada saat itu saya langsung tempelkan PNG dan tidak lama kemudian terasa lebih baik. Tepuk tangan dong. Yang kedua adalah detoksifikasi, artinya hal-hal yang merupakan unsur-unsur yang berbahaya terhadap tubuh kita yang selama ini tentu dengan menempelkan PNG pada bagian-bagian di tubuh kita itu akan mendetoksifikasi atau mengeluarkan penyakit-penyakit dari dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah meredakan rasa nyeri sendi dan otot. Saya kemarin juga pegal-pegal paha, pegal betis. Saya langsung tempelkan dan indikatornya alhamdulillah setelah ditempelkan rasa nyeri dan rasa bermasalah di otot itu berkurang. Lalu kemudian meningkatkan sistem imun tubuh. Artinya bahwa Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau kita mengaplikasi daripada PNG di tubuh kita, contoh misalnya, kalau kita mau bekerja, apakah bekerja bawa mobil, bawa kendaraan, atau mungkin kita mau mengajar, atau mungkin kita mau bepergian, salah satu hal yang referentif adalah meletakkan PNG itu di tulang belikat. Dan ternyata menurut keterangan dari tulang belikat ini itu adalah pusat energi. Bapak mau buktikan? Silakan buktikan apabila sudah punya PNG. Buktikan apabila kita merasa agak lesu-lesu, agak mungkin merasa kurang nyaman, maka salah satu caranya letakkan PNG di belikat. Lalu kemudian menyehatkan sistem saraf. Nah, ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, bagaimana saraf kita bisa sehat apabila mungkin ada semacam gangguan
gangguan di otot atau di saraf, maka tidak mengapa di daerah sekitar situ kita letakkan PNG. Lalu kemudian membersihkan pembuluh darah maksudnya, dan meningkatkan sirkulasi darah. Jadi dengan sering-sering memasang PNG pada tubuh kita, kalau dokter Setio mengatakan di daerah mana saja kita letakkan itu PNG, itu tidak salah. Tidak salah, karena sesungguhnya seluruh tubuh kita itu memiliki keterikatan antara satu dengan yang lain. Lalu kemudian meregenerasi sel, artinya memperbaiki sel-sel yang bermasalah selama ini. Kemudian produk kita yang kedua namanya vitamin B12. Vitamin B12 ini kandungannya adalah vitamin B12, ada vitamin B1, ada B3, ada folik acid, ada vitamin E, ada vitamin C. Dan Bapak Ibu sekalian berbahagia, apa khasiatnya? Yang pertama, produksi sel darah merah. Jadi artinya B12 itu memproduksi sel darah merah. Orang-orang yang selama ini katakan misalnya kalau keluar dari rumahnya dan kemudian dia melihat bumi ini seperti goncang segoncang-goncangnya, itu ada masalah. Dia ada masalah mungkin anemia. Dan kata dokter, kalau kita anemia, salah satu caranya adalah pakai vitamin. Tapi kalau kita menggunakan vitamin yang direferensi oleh dokter umum, maka vitamin itu adalah vitamin yang dimakan atau diminum. Maka vitamin yang direferensi oleh One More itu bukan dimakan, bukan diminum, tapi dia ditempelkan di daerah sini. Maaf, karena tadi kebetulan saya dari dari daerah kecamatan apa tadi sebenarnya? Parangloe. Sehingga saya tidak sempat lagi untuk mungkin karena keluar dari karena hujan ya. Kemudian berperan aktif dalam banyak fungsi vital otak dan sistem saraf. Jadi saya tadi mau mengatakan bahwa ketika kita misalnya anemia atau kurang darah, pada saat kita bangkit dari duduk kita berdiri kemudian tidak nyaman, itu bagisnya dipasang vitamin B12 di sini dari kiri dan kanan. Berperan aktif dalam banyak fungsi vital otak dan sistem saraf, memproses lemak, makanan, mengelola menjadi energi, berperan dalam proses produksi sel, pembentukan sel baru, antioksidan terbaik, meningkatkan pembaruan sel, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu yang berbahagia, di Turki kemarin, ketika kita berangkat ke Turki, itu makanan-makanan yang disiapkan adalah makanan-makanan yang tidak dimasak. Nah, kemarin Pak Burkan sempat mengatakan, makanan yang dimasak pada derajat 40 derajat Celcius di atasnya itu akan membuat vitaminnya hilang dan asam folatnya hilang. Takkan asam folat hilang dari makanan itu atau dari sayur-sayuran, maka itu tidak berfungsi. Maka disarankan agar apabila kita mengkonsumsi sayur-sayuran, sebaiknya jangan dimasak. Kalaupun dimasak maka ya asal saja, asal hangat. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa di Indonesia itu banyak peristiwa yaitu penyakit namanya sumbing. Menurut informasi, penyakit sumbing itu disebabkan karena kekurangan asam folat. Asam folat itu adalah asam folat yang sebetulnya memperbaiki internal tubuh kita dan insya Allah memperbaiki perkembangan pertumbuhan anak-anak. Dan kemudian bayi yang kebetulan ada di dalam kandungan ibunya itu apabila menggunakan vitamin B12 itu akan menyehatkan pertumbuhannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, vitamin B12 ini sangat-sangat penting untuk kita miliki dan kita aplikasi pada diri kita. Lalu kemudian di antara fungsi yang lain adalah menguatkan sistem imun, mempercepat penyembuhan, menguatkan sistem saraf pusat, mencegah kepikungan Alzheimer. Nah, jadi ada orang kalau di kampung itu biasanya mereka cepat pikun. Maka salah satu caranya adalah kita sarankan untuk mereka gunakan produk kita namanya vitamin B12.